Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu metode penelitian dan pengembangan model CAM. Anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu ada Anissa Fitriana, NIM akhir 21, Ana Nur Aini, NIM akhir 22, dan Musringatun Ngaliah, NIM akhir 24. Model CAM. Model CAM itu sebuah model yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Alur tersebut merupakan rangkaian yang dapat menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi, ditemukan oleh Gerald Kemp, G.R. Morrison, dan S.M. Ross. Untuk karakteristik dari model CAM itu sendiri, yaitu pengembangannya berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal untuk mengharuskan pengembang memulai aktivitas pengembangan. Semua aktivitas pengembangan saling berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi produk yang dikembangkan. Model pengembangan dari CAM ini berbentuk siklus yang memberi kemungkinan bagi penggunanya untuk memulai desain sistem pembelajaran dari fase atau komponen yang manapun, sesuai dengan kebutuhan. Menurut Kemp, dalam Trianto, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinu. Untuk skema prosedur pengembangan Kemp itu ada 10. Yang pertama yaitu identifikasi masalah pembelajaran, yang kedua analisis siswa, yang ketiga ada analisis tugas, yang keempat ada merumuskan indikator, yang kelima ada penyusunan instrumen evaluasi, yang keenam ada strategi pembelajaran, yang ketujuh ada pemilihan media atau sumber belajar, yang kedelapan ada merinci pelayanan penunjang, yang kesembilan ada menyiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program, dan yang kesepuluh ada melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran. Yang pertama tadi ada identifikasi masalah pembelajaran. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan yang menyangkut model, pembelajar, pendekatan, metode, teknik, maupun strategi yang digunakan guru. Untuk analisis siswa, yaitu analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik siswa yang meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman baik individu maupun kelompok. Untuk analisis tugas, yaitu analisis ini adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran, analisis konsep, analisis pemrosesan informasi, dan analisis prosedural yang digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan tentang tugas-tugas belajar dan tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk rencana program pembelajaran atau RPP dan lembar kegiatan siswa atau LKS. Untuk tahap berikutnya yaitu ada merumuskan indikator. Analisis ini berfungsi sebagai alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran, kerangka kerja dalam merencanakan evaluasi hasil belajar siswa, dan panduan siswa dalam belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elo. Oke, tahap selanjutnya itu yaitu penyusunan instrumen evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menilai hasil belajar. Kriteria penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur ketuntasan pencapaian kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Next. Kemudian ada strategi pembelajaran. Pada tahap ini, pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini meliputi pemilihan model. Pemilihan model ini disesuaikan dengan kondisi suatu kelas yang akan dijadikan suatu program pembelajaran. Misalnya di dalam kelas tersebut ingin dijadikan suatu kelas yang aktif, bisa memilih model yang discovery learning ataupun bisa praktikum menggunakan model inquiry. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan ini juga
dikondisikan dengan guru seperti pola-pola apa yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian metode pun sama disesuaikan dengan kondisi, misalkan ingin metode ceramah ataupun bisa menggunakan metode diskusi, demonstrasi, dan juga lainnya. Ada juga pemilihan format. Kemudian hal tersebut itu dipandang agar mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Next. Selanjutnya, pemilihan media atau sumber belajar. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada penggunaan sumber pembelajaran atau media yang dipilih. Jika sumber-sumber pembelajaran dipilih dan disiapkan dengan hati-hati, maka dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Dari sumber-sumber belajar ini, misalkan bisa menggunakan buku yang relevan atau internet, tautan internet yang sekiranya itu dipercaya, atau kalau mahasiswa bisa menggunakan jurnal-jurnal. Next. Kemudian merinci pelayanan penunjang. Nah, merinci pelayanan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan semua kegiatan dan untuk memperoleh atau membuat bahan. Next. Lalu menyiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program. Mempersiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program merupakan persiapan dari instrumen evaluasi yang sudah disusun sebelumnya dan telah dilakukan revisi. Next. Kemudian melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran. Setiap langkah rancangan pembelajaran selalu dihubungkan dengan revisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan yang telah dibuat. Next. Ini contoh gambar dari skema prosedur pengembangan KEM. Sumbernya dari Beni Apribadi 2009. Berbentuk siklus, di mana ada 9 tahapan, dan yang ke-10 itu ada tahap revisi. Next. Ini contoh gambar yang kedua dari model KEM menurut Morrison et al. 2007. Ini yang bahasa Inggrisnya ya istilahnya seperti itu, di mana teman-teman bisa melihat pada lingkaran hijau itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 proses dari tahapan pengembangan. Kemudian dalam lingkaran merah itu ada project management, yang dimana dalam proses pengembangan ini dilakukan suatu revisi. Lalu pada lingkaran biru ini ada implementation, yaitu ketika sudah mengimplementasi maka dilakukan suatu revisi. Nah, tahap yang ke-10 itu ada evaluation, di mana di sini terdapat formatif evaluasi atau evaluasi formatif. Kemudian akan saya lanjutkan dengan kekurangan dan kelebihan. Next. Untuk kelebihannya, yang pertama ada dinamis, di mana desain pembelajarannya dapat dimulai dari mana saja. Tidak perlu berurutan sebagaimana disimbolkan oleh suatu lingkaran yang tidak memiliki garis putus. Kemudian yang kedua ada menarik karena bentuknya melingkar sebagai variasi dari model lain yang bersifat naratif atau skema. Kemudian dalam setiap langkah selalu ada revisi terlebih dahulu guna menuju ke tahap berikutnya, sehingga kekarangan atau kesalahan pada tahap itu tidak terjadi pada tahap berikutnya. Next. Untuk kekurangannya, model ini adalah prosedur pengembangannya yang tidak sistematis. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Nah, selanjutnya contoh dari metode R&D model KEM itu kami ambil dari jurnal, tapi kami mendapatkannya dari perangkat pembelajaran matematika. Nah, judulnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis karakter dengan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Pokok bahasan persamaan linear satu variabel di kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 3 Balangsari tahun ajaran 2012-2013. Di mana penulisnya itu ada Dewangga Pradana, Hobri, dan Susanto. Next. Nah, model penelitian. Jenis penelitian yang digunakan itu pengembangan perangkat pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan model KEM.
sebelumnya. Pada pokok bahasan persamaan linear satu variabel di kelas 7 SMP semester ganjil. Next. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur pengembangan yang beracuan pada model CAM dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan ini adalah menentukan tempat penelitian, yaitu di SMP Negeri 3 Balangsari, dan membuat pedoman observasi aktivitas guru, pedoman observasi aktivitas siswa, serta lembar angket respon siswa. Yang kedua yaitu mendesain dan menyusun perangkat pembelajaran, di mana langkah-langkah pengembangan perangkat pembelajaran model CAM adalah sebagai berikut. Menentukan materi pokok, menentukan kompetensi dasar, menentukan karakteristik siswa, menentukan indikator pencapaian hasil belajar, menentukan sumber atau alat pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, serta menentukan tes hasil belajar atau THB. Selanjutnya yaitu melakukan validasi perangkat pembelajaran. Validasi dilakukan kepada ahli yang terdiri atas 2 dosen matematika dan 1 guru mitra, yaitu guru matematika kelas 7 SMP Negeri 3 Balangsari, Jember. Hal yang divalidasi mencakup kelayakan perangkat untuk diuji cobakan. Kemudian menganalisis data validasi. Menganalisis data yang diperoleh dari lembar hasil validasi kepada ahli dan guru mitra. Setelah itu dilanjutkan dengan merevisi perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis data tersebut. Jika data yang diperoleh dari lembar validasi sudah valid, maka tidak perlu dilakukan validasi ulang. Tapi jika sebaliknya, maka dilakukan revisi sesuai dengan saran-saran yang ada pada lembar validasi. Next. Selanjutnya, menguji coba perangkat pembelajaran. Menguji coba perangkat pembelajaran yang sudah valid pada subjek penelitian, yaitu kepada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Balangsari. Pada langkah ini, peneliti melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran matematika dengan pendekatan contextual teaching and learning dengan ditemani 1 orang observer untuk mengamati aktivitas guru dan 3 orang observer untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu penyebaran angket. Memberikan angket kepada siswa yang menjadi subjek uji coba. Angket kepada siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dan pendekatan contextual teaching and learning. Next. Langkah selanjutnya itu menganalisis data yang diperoleh dari hasil uji coba dan dari angket yang telah diisi oleh siswa tadi. Selanjutnya melakukan revisi perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis data pada langkah 7. Kemudian langkah selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang tadi telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan apabila demikian dari kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan 3 orang untuk bertanya. Yang mau bertanya bisa langsung saja nyalakan mikrofonnya. Oke, saya izin bertanya. Iya, silakan Mas Agung. Ya Mbak Elo, tadi disebutkan ada hasil belajar dan hasil program. Itu bedanya apa? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang bermanfaat ini. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi,
Izin bertanya. Silakan Mbak Riza. Ya, perkenalkan nama saya Riza Azki Anissa, NIM 03, izin bertanya. Tadi kan sudah disinggung ya mengenai hasil belajar siswa atau peserta didik. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana sih cara kita mengetahuinya bahwa hasil belajar yang diharapkan itu telah tercapai. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Riza atas pertanyaannya. Yang lainnya, satu lagi. Adakah yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Oke, kalau tidak ada, mohon untuk memberi waktunya agar kami bisa berdiskusi sebentar. Mohon maaf, di sini saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaannya Mas Agung, ya. Oh ya, gimana Pak Elo? Konfirmasi untuk pertanyaannya, bedanya apa sih antara hasil belajar dan hasil program itu? Ngoten? Ya. Oke. Menurut pendapat dari kami, hasil dari belajar itu ketika si peserta didik itu sudah melakukan suatu serangkaian kegiatan dari belajar mengajarnya, misalkan hasilnya itu pada saat tahap evaluasi melakukan kegiatan seperti tes itu loh. Nah, seperti itu. Nanti hasil belajarnya itu seperti apa. Kemudian kalau yang program itu kan suatu rencana yang sistematis, yang sudah direncanakan seperti itu ya. Misalkan di sini keberhasilan dari program itu, rencana dari RPP-nya itu dari awal, dari tahap pendahuluan sampai tahap penutup itu terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin seperti itu, Mas Agung, ada sanggahan? Dan cuma mau tanya aja, untuk hasil belajar kan berupa nilai. Tapi kalau hasil program itu berupa apa nanti? Outputnya. Oke. Menurut saya, kalau yang dibilang Mas Agung itu, kalau yang hasil belajar itu kan berupa nilai. Kalau hasil program itu menurut saya itu berupa keberhasilan dari pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah terlaksana.
Seperti itu. Berarti berupa kualitatif ya, kata-kata ya. Iya, bisa juga seperti itu, Mas. Terima kasih Mbak Ella. Sama-sama. Untuk yang lain mungkin ada tambahan dari jawaban saya. Kiranya ada satu sanggahan atau beberapa sanggahan dari pertanyaannya Mas Agung. Oke, kalau tidak ada, yang kedua pertanyaan dari Mbak Riza. Mohon maaf Mbak Riza, konfirmasi lagi untuk pertanyaannya bagaimana tadi? Untuk pertanyaannya, tadi kan menyinggung mengenai hasil belajar siswa atau peserta didik ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih cara kita agar mengetahui bahwa hasil belajar yang diharapkan ini telah tercapai gitu. Gimana, Mbak Ella? Iya, terima kasih Mbak Riza. Di sini saya coba menjawab ya. Hasil belajar yang kiranya sudah tercapai itu ya apabila dari tujuan pembelajarannya sudah dibuat dari RPP mungkin ya, ataupun silabus ya, itu sudah terlaksana, sudah mencakup semuanya. Misalkan materinya tentang kata kerja operasinya itu mendeskripsikan pada materi tersebut sudah dapat mendeskripsikan. Kemudian menganalisis tujuannya mungkin si peserta didiknya dapat menganalisis ataupun melakukan suatu percobaan di dalam tujuan tersebut, si peserta didik sudah dapat melakukan percobaan dengan baik dan benar. Dari teman saya, kelompok saya mungkin ada tambahan. Atau dari teman-teman yang lainnya mungkin kalau sekiranya kurang memuaskan jawabannya. Izin menyanggah boleh Mbak Ella? Oh, boleh sekali Mbak Riza, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa apabila tujuan semuanya sudah memenuhi, maka dikatakan hasil yang diharapkan sudah sesuai, ya kan? Nah, apabila tujuan kan misalnya kan bukan hanya satu ya, ada beberapa. Nah, apabila ada satu tujuan yang tidak tercapai, apakah itu bisa dikatakan semua apabila ada satu tujuan yang tidak atau belum tercapai atau ada kendala apa gitu, meleset atau gimana, itu apakah bisa dikatakan bahwa hasil belajarnya itu sesuai dengan harapan atau bagaimana? Oke, terima kasih atas sanggahnya Mbak Riza. Menurut saya ketika ada beberapa tujuan yang belum terlaksana, pada tujuan tersebut, kata Mbak Riza, misalkan ada beberapa tujuan ya, di mana salah satunya itu tidak terlaksana. Nah, kalau menurut saya, ketika kita melakukan suatu rencana dari RPP tersebut, tujuannya itu apa, sudah ada target-target yang harus dilakukan suatu tujuan itu pokoknya tercapai atau tidaknya itu pada ketika kita melakukan suatu tahap evaluasi ya. Pada tahap evaluasi nantinya kan kita akan mengetahui oh pada bagian ini loh yang ternyata siswa itu belum dapat menganalisis suatu materi ataupun suatu kajian terkait tentang misalnya pencemaran air seperti itu. Dan nanti pada bab tersebut kan sudah dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi berarti tahu itu yang tidak dapat terlaksana. Nanti mungkin akan diadakan suatu remedi, bisa soalnya dipermudah ataupun nanti strategi gurunya itu yang mengajarnya yang bagaimana atau mungkin bisa dilakukan ketika langsung observasi dalam pencemaran atau bisa ditayangkan dengan video. Jadi dilihat pada tahap evaluasinya itu apa namanya nanti kalau pas itunya tidak terlaksana mungkin bisa diulangi lagi pada strategi belajar mengajarnya di remedi tersebut. Bagaimana Mbak Riza? Ya, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyanggah, menambahkan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan saya, sanggahan dari saya terkait dengan Mbak Riza tadi.
Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada lagi. Atau mungkin dari Pak Arif ada tambahan? Bagus, cukup. Lanjut kelompok berikutnya, kelompok 6. Oke. Terima kasih Pak Arif dan teman-teman. Saya akhiri presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.